Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Mohon izin, Prof. Syam. Saya Muti Amelia dari kelas Kajian dan Perspektif Sosiologi. Saya ingin mempresentasikan eh, hasil kerja individu terkait PowerPoint, yaitu menceritakan tentang ketimpangan pendidikan di Indonesia. Untuk analisis kritisnya, menceritakan kesenjangan sosial melalui perspektif Karl Marx dan Michael Apple. Yang pertama adalah latar belakang nih. Eh, Melihat realitas struktur pendidikan di Indonesia, lebih jelasnya, sistem pendidikan di Indonesia mengalami ketimpangan kualitas yang drastis antara sekolah negeri dan inklusif. Kita bermaksud di sini adalah melihat bagaimana sekolah swasta dan sekolah negeri di Indonesia itu memiliki ketimpangan yang cukup signifikan. Mulai dari kualitas pembelajarannya, mulai dari kurikulum yang dijalani, kurikulum internasional bagi mereka sekolah swasta yang munafik, juga mungkin dihuni oleh mereka yang memiliki ekonomi kelas atas. Lalu, sekolah negeri bentukan pemerintah seringkali berjuang dengan standar mutu, dana, dan fasilitas yang kurang merata. Mengapa demikian? Kita dapat melihat di daerah-daerah seperti di Papua ataupun di pelosok-pelosok, fasilitas pendidikan yang anak-anak dapatkan itu tidak sepenuhnya merata, tidak sepenuhnya dengan baik. Ada yang sekolah dengan kondisi eh, bangunan yang hampir roboh, terus juga fasilitas seperti bangku, meja itu tidak terpenuhi, ataupun dengan fasilitas kepada guru-gurunya dengan mulai gaji yang tidak signifikan. Selanjutnya, sekolah internasional dan swasta elit menawarkan fasilitas modern yang menjadikannya pilihan utama kelompok atas. Kita dapat melihat bagi mereka kelas atas dengan siklus ekonomi yang lancar, terus juga mereka dengan mudah mendapatkan perekonomian dengan baik dari orang tua mereka. Mereka ditempatkan di sekolah yang benar-benar memiliki kualitas yang baik, seperti sekolah swasta penabur, terus juga sekolah internasional, seperti itu. Hal ini tidak sekadar soal pilihan akademis, melainkan awal mula terbentuknya sekat sosial di masyarakat. Mungkin keinginan pemerintah bagaimana pendidikan yang merata bagi semua masyarakatnya, namun kenyataan sosialnya, kenyataan berdasarkan realitas itu masih ada ketimpangan-ketimpangan yang tidak merata dalam sektor pendidikan. Hal ini berdampak pada berbagai sektor atau berbagai bidang dari anak-anak itu sendiri, mulai dari eh, bagaimana dia cara berpikir, bagaimana mereka bisa berkembang dari pemikiran-pemikiran yang mereka miliki, seperti itu. Selanjutnya, polarisasi kelas. Mengapa memilih swasta? Orang tua dengan modal kapital yang tinggi secara sadar memilih sekolah berlabel internasional atau swasta mandiri bergengsi. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin standar mutu pendidikan anak, mencari kurikulum berstandar global, dan fasilitas modern yang tidak ditawarkan secara merata oleh sekolah negeri. Nah, contoh nyatanya adalah yang saya ambil berdasarkan Millennial KC Official, SD Muhammadiyah Sapen di Yogyakarta sampai 2032 itu sudah keisi full bangkunya untuk mereka yang ingin menyalahkan anak-anaknya. Mengapa demikian? Karena pemikiran-pemikiran orang tua saat ini dengan perkembangan zaman, terus juga dengan perkembangan dunia modern, mereka menjadi mengerti bagaimana pendidikan itu hal yang sangat penting untuk anak-anak mereka bisa tumbuh dan berkembang, untuk anak-anak mereka terjun dalam dunia kerja, terus juga bagaimana anak-anak mereka bisa meningkatkan potensi yang dimiliki dalam diri mereka. Selanjutnya, reproduksi status sosial. Perusahaan ini melampaui sekedar prestasi belajar. Ia menjadi strategi sosiologis untuk mempertahankan status sosial. Sekolah berubah menjadi fasilitas eksklusif yang memisahkan anak-anak berdasarkan kelas ekonomi, membangun jaringan networking elit sedari dini. Kita dapat melihat, atau mungkin yang saya alami sendiri,
Saya sekolah di sekolah negeri dengan eh, mungkin kelas menengah ke bawah. Hal itu menjadi tantangan kepada saya sendiri bagaimana saya tidak memiliki akses secara full untuk bisa melihat dunia secara luas, tidak mempunyai koneksi untuk bisa tumbuh dan berkembang. Maksud dari koneksi sendiri ini eh, saat kita mengikuti perlombaan seperti lomba cerdas cermat ataupun lomba esai, mereka yang kelas atas sudah dilatih sedemikian rupa oleh sekolah untuk bisa eh, terjun langsung dalam perlombaan tersebut. Sedangkan kalau di sekolah negeri yang keterbatasan pada pendidikannya, keterbatasan fasilitas, juga keterbatasan mungkin dengan cara berpikir pengajar ataupun pendidik dan murid-muridnya, hal itu menjadi tantangan dan hal itu menjadi hambatan untuk kita bisa memenuhi perlombaan tersebut seperti itu. Selanjutnya, eh, kita dapat melihat bagaimana siklus pendidikan, hambatan pendidikan itu menggunakan teori. Nah, di sini saya menggunakan perspektif Karl Marx dan Michael Weber. Kalau dari pemikiran Karl Marx itu lebih melihat kepada teori kelas. eh, Pemikiran Karl Marx itu melihat bagaimana sistem kapitalisme di masyarakat itu berjalan. Kapitalisme dalam ekonomi, kapitalisme pendidikan, kapitalisme budaya, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah kapitalisme pendidikan. Pendidikan berubah wujud dari hak dasar publik menjadi komoditas pasar yang diperjualbelikan kepada mereka yang mampu membayar harga mahal. Hal ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana sekolah-sekolah swasta yang elit, sekolah-sekolah swasta yang memiliki standar pendidikan secara internasional, mutu pendidikan yang memadai, dengan contohnya negara-negara yang di luar seperti di Swiss yang mengutamakan pendidikan hingga perkuliahan secara gratis dan menyusahkan masyarakatnya seperti itu. Sedangkan kita melihat di Indonesia bagaimana akses pendidikan itu harus didanai dengan uang. Harus dipandang bagaimana mereka yang kelas atas bisa mendapatkan pendidikan yang memadai dengan keuangan yang juga tinggi. Selanjutnya, dominasi borjuis. Kelas atas borjuis menggunakan akses pendidikan eksklusif untuk mendominasi struktur sosial dan ekonomi serta memonopoli keahlian kelas atas. Eh, Mungkin dalam pandangan saya sendiri, kita melihat bagaimana sistem pemerintahan saat ini, eh, mulai dari DPR, terus juga ya sistem pemerintahan saat ini, mereka yang mempunyai akses untuk menjadi calon bupati, calon menteri, ataupun yang lainnya, itu mereka punya akses lebih dengan keuangan. Mereka punya akses lebih dengan latar belakang pendidikan mereka. Dan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi juga harus didanai dengan baik oleh keluarga mereka. Jadi mereka mempunyai akses untuk menjadi pemerintahan atau bisa menjadi seseorang yang berpengaruh karena dilatar belakangi oleh keadaan yang mendukung. Tapi kalau kita melihat bagaimana anak-anak seperti di kawasan Kampung Melayu ataupun di kawasan Manggarai dekat pinggiran kali, mereka nggak punya akses untuk seperti itu. Hanya untuk pendidikan pun terbatas. Mereka terbatas, misalkan dengan kerja kelompok yang harus mengeluarkan dana sedemikian rupa praktek lapangan, terus juga ujian-ujian yang harus mungkin dapat didukung dengan les gitu. Tapi mereka tidak mempunyai akses tersebut seperti itu. Selanjutnya, eksploitasi kultural. Sekolah bagi kelas bawah, proletar seringkali hanya dikondisikan untuk mencetak kelas pekerja yang melanggengkan siklus kemiskinan. Mungkin menjadi contoh nyata saat ini bagaimana eh, masyarakat mencari pekerjaan yang rumit, melamar berbagai bidang pekerjaan, melamar berbagai tempat itu tidak lolos karena mereka tidak punya keahlian yang bisa mereka jual
untuk pasar seperti itu. Jadi mereka berpikir yang penting saya kerja, saya dapat pendapatan dan saya bisa hidup dengan pendapatan yang saya dapatkan. Seperti itu. Mereka tidak memikirkan bagaimana cara menabung, bagaimana cara berinvestasi untuk jangka panjang, tetapi mereka memikirkan bagaimana kehidupan esok, bukan kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya dari pemikiran Apple, politik kurikulum. Jika tadi kita melihat bagaimana eh, perekonomian menjadi hal dasar yang menghambat pendidikan, dalam pandangan Apple melihat bagaimana politik kurikulum, bagaimana siklus pendidikan, sistem pendidikan, dan peraturan pendidikan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah marketisasi sekolah. Institusi pendidikan bersaing layaknya perusahaan dalam pasar bebas. Orang tua diposisikan sebagai konsumen dan pendidikan sebagai sekedar produk. Maksudnya adalah eh, sekolah swasta yang munafik dengan eh, pendidikan yang berkualitas, mereka mempromosikan sekolah-sekolah mereka dengan baik seperti dengan fasilitasnya, terus juga kurikulum yang mereka jalani seperti itu. Di posting di Instagram, di posting di TikTok yang menjadi informasi untuk orang tua, oh ini sekolahnya memang bagus, oh ini sekolahnya memang benar-benar berkualitas. Buktinya lulusan-lulusan dari sekolah tersebut bisa bekerja di penempatan di yang tinggi, terus juga bisa berkembang di dunia luas seperti sekolah lanjutan di luar negeri ataupun bisa bekerja dengan eh, jabatan yang tinggi seperti itu. Lalu terdapat kurikulum tersembunyi, terdapat agenda ideologis terselubung, sekolah marginal mengajarkan kepatuhan pasif, sementara sekolah elit mendidik siswanya untuk memimpin. Yang dimaksud adalah kita melihat sekolah negeri saat ini setiap harinya dia dilatih untuk mencintai bangsanya. Setiap harinya mereka dilatih untuk memahami bagaimana latar belakang Indonesia, bagaimana sejarahnya, bagaimana eh, Indonesia saat ini yang harus dipegang oleh generasi mereka. Jadi mereka nggak dididik untuk memimpin, untuk mengorganisasikan masa depannya, tetapi mereka diberi pelajaran bagaimana mereka bisa survive di pekerjaan yang akan mereka dapatkan, yang tentunya mereka nggak punya akses lebih terhadap hal itu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah hegemoni pengetahuan. Kelompok elit menentukan standar kurikulum dan pengetahuan apa yang dianggap berharga, memvalidasi dan menguntungkan budaya kelas atas. Mereka tidak sepenuhnya diajarkan untuk secara nasionalis. Mereka diajarkan secara internasional, terus juga eh, diberi pemahaman bahwa dunia yang semakin berkembang dengan teknologi yang semakin berkembang itu memang harus dan wajib untuk dilaksanakan dan dipahami oleh siswanya. Sedangkan pengalaman pribadi saya sendiri saat sekolah di sekolah menengah atas, teknologi yang saya dapatkan itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Yang saya tidak pahami pun tidak akan diulang dan akan terus lanjut. Jadi hambatan-hambatan tersebut akan ya udahlah jalanin aja karena juga semuanya juga pasti seperti itu. Sedangkan kalau di sekolah swasta setiap siswanya, setiap siswa-siswinya itu memang diajarkan untuk ngerti dan paham dan bisa melaksanakan dari eh, pembelajaran tersebut. Seperti itu hambatan-hambatannya. Nah, di sini saya juga eh, mencantumkan gap permasalahan utamanya yaitu akar kesenjangan yang tak kunjung selesai. Jurang kesenjangan sosial. Gap permasalahan ini membuktikan bahwa pendidikan perlahan gagal menjalankan fungsinya sekedar eskalator mobilitas sosial
ketika negara tidak mampu menjamin standar mutu yang setara di seluruh jenjang. Hukum pasar akan mendominasi. Hasilnya akses menuju kualitas pendidikan unggul termonopoli oleh pemilik modal kapital uang. Sistem ini menciptakan segregasi sosial fisik dan mental sejak usia dini, memperlebar jurang kelas secara turun-temurun. Kita dapat melihat bagaimana ketidakkeyakinan anak-anak saat ini dengan mereka yang tidak mempunyai akses lebih, mereka yang terbatas, terus juga eh, mereka yang tidak mengerti sepenuhnya apa itu pendidikan, apa itu pembelajaran. Contoh nyatanya mungkin dari banyak anak-anak saat ini saat mereka melamar ke dunia kerja yang keahlian dasarnya seperti Excel ataupun seperti Word, PowerPoint, terus juga programming, itu mereka tidak mengerti. Mereka tidak eh, tahu apa sih itu programming, apa sih itu Excel, bagaimana sih cara melaksanakannya, bagaimana cara mengelolanya. Mereka tidak mengerti karena tidak diajarkan sepenuhnya. Sedangkan mereka yang kelas atas dengan latar belakang perekonomian yang memadai, mereka diberi akses untuk les bahasa Inggris, untuk les Excel, untuk les lain sebagainya. Lalu jika berkomentar, kan ada di YouTube Excel dan sebagainya, tapi kita dapat melihat tidak semua generasi muda saat ini dapat mengerti dengan baik. Ada yang harus diajarkan, harus dijelaskan secara teliti, harus diajarkan secara detail bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mempraktekannya seperti itu. Jadi ada keterbatasan-keterbatasan yang mereka tidak bisa akses lebih lanjut. Yang terakhir adalah solusi dan penyelesaiannya, mencari jalan tengah yang berkeadilan. Harapan eh, generasi saat ini terhadap pendidikan, harapan terhadap kemajuan bangsanya, harapan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah intervensi negara. Pemerintah harus merevitalisasi sekolah negeri secara masif, menjamin pendanaan, infrastruktur, dan guru berkualitas di setiap daerah tanpa terkecuali. Daerah-daerah tertinggal 3T itu harus adanya pendanaan infrastruktur yang memadai, penjaminan terhadap guru-gurunya, penjaminan terhadap kualitas sekolahnya, infrastruktur sekolahnya, yang dapat mendukung sistem pembelajaran dengan baik dan berkembang. Yang kedua adalah tata kelola demokratis. Menggeser akuntabilitas berbasis persaingan pasar menjadi kolaborasi partisipatif yang melibatkan komunitas lokal guru dan orang tua dari semua kelas. eh, kita dapat melibatkan orang tua, bagaimana pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, melibatkan eh, komunitas lokal seperti pemahaman terhadap ruang lingkup sosial, pemahaman terhadap eh, pendidikan kewarganegaraan, politik, dan sebagainya untuk memberi pemahaman kepada siswa-siswi bahwa masa yang akan datang, masa yang akan mereka jalani itu harus ada perkembangan, harus mereka mengerti, harus mereka hadapi dan laksanakan. Seperti itu. Yang ketiga adalah afirmasi keadilan akses. Menyediakan kebijakan kuota afirmatif dan beasiswa penuh bagi siswa berprestasi dari latar belakang ekonomi bawah ke sekolah-sekolah unggulan. Mungkin ini harapan semua anak-anak yang memang tekun dalam pendidikan, bagaimana mereka ingin sekolah di sekolah yang berkualitas, di universitas-universitas yang baik, universitas yang mempunyai nama, mempunyai kualitas, dengan beasiswa, dengan eh, akses yang mudah untuk mereka bisa berkembang, untuk bisa mereka melatih skill, bisa melatih komponen-komponen yang mereka miliki di dalam diri mereka, seperti itu. Dan ini adalah cetusan Epictetus, tujuan pendidikan bukan membuatmu terlihat pintar, tapi membuatmu mampu menghadapi hidup tanpa mimpi,
pengetahuan yang tidak mengubah tindakan hanyalah hiasan di kepala. Dapat disimpulkan, kesenjangan pendidikan adalah produk dari sistem kelas yang terus bereproduksi melalui marketisasi. Memutus rantai ini membutuhkan kemauan politik untuk mengembalikan pendidikan sebagai hak dasar, bukan komoditas eksklusif. Dapat saya jabarkan bagaimana pendidikan saat ini, hambatan-hambatannya, dan harapan anak-anak Indonesia saat ini terhadap sistem pendidikannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.